Seringkali kita mikir ya, kalau mau bisnis tumbuh, ya tinggal tambah orang aja. Gampang kan? Tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Yuk kita bongkar rahasia di balik pertumbuhan yang cerdas lewat sebuah kisah sederhana tentang firma kesekretariatan. Oke, pertanyaannya kelihatannya simpel banget ya. Buat hasilin lebih banyak, ya udah, rekrut orang lebih banyak aja. Logis banget kan? Tapi, nah disinilah letak jebakannya. Di mana banyak bisnis sering salah langkah. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Coba bayangin deh, ada sebuah firma kesekretariatan kecil, semuanya berjalan mulus, efisien banget, ya pokoknya dalam kondisi yang paling ideal. Jadi di firma ini kita punya satu juru ketik. Ini tenaga kerjanya. Terus ada satu komputer. Ini modalnya, alat kerjanya. Dan kombinasi yang pas ini, satu orang satu komputer, bisa menghasilkan 5 dokumen setiap jam. Semuanya seimbang, sempurna. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi kalau keseimbangan ini tiba-tiba goyah? Dan bener aja gangguan itu datang. Tiba-tiba muncul tantangan yang sama sekali nggak diduga. Permintaan buat gandain hasil kerja mereka dalam semalam. Tiba-tiba, kering, telepon bunyi. Ada pelanggan penting, butuh 10 dokumen, dan harus jadi besok. Mau nggak mau, firma ini harus cari cara buat gandain output mereka. Sekarang juga. Gimana reaksi pertama mereka? Ya, udah ketebak lah ya, rekrut orang baru. Tapi yang nggak mereka sadari, mereka ini lagi lari kenceng, lurus ke arah tembok. Nah, ini dia nih, poin paling pentingnya. Dalam jangka pendek, modal mereka itu tetap. Mereka nggak bisa sulap komputer baru dalam semalam kan? PC-nya cuma satu. Jadi, satu-satunya hal yang bisa ditambah, ya cuma orang. Nah, di sini ceritanya jadi seru banget. Coba lihat tabel ini. Satu juru ketik, oke, dapat 5 dokumen. Kita tambah orang kedua, totalnya jadi 7. Lumayan lah ya, ada peningkatan. Tapi, lihat apa yang terjadi setelahnya. Coba perhatiin kolom produk marginal. Ini nunjukin kontribusi tambahan dari tiap orang baru. Lihat deh angkanya, terjun bebas. Produktivitasnya jelas anjlok. Jadi kita mikir, tunggu dulu, kalau komputernya cuma satu, terus orang-orang baru nih ngapain aja dong? Ya, mungkin orang kedua bisa bantu angkat telepon. Terus orang ketiga mungkin bikinin kopi. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa bantu ngetik, karena alat utamanya, yaitu komputernya, kan udah dipakai. Dan ini teman-teman adalah inti masalahnya. Ini konsep ekonomi yang penting banget, namanya diminishing marginal productivity atau produktivitas marginal yang menurun. Gampangnya gini, ada titik di mana nambahin orang terus-terusan ke satu masalah itu udah nggak ada gunanya. Malah bisa-bisa mereka cuma jadi saling sikut. Jadi jelas ya, solusi jangka pendek dengan nambahin orang doang itu nggak efektif. Tapi gimana kalau firma ini punya waktu buat mikir, buat bikin strategi? Nah, ini dia perbedaan mendasar antara reaksi panik sama rencana jangka panjang. Yuk kita lihat bedanya. Oke, sekarang kita ubah skenarionya. Bayangin firma ini sekarang sadar kalau permintaan bakal naik terus, jadi mereka punya waktu buat bikin rencana. Nah, karena ada waktu, aturannya jadi beda total. Sekarang mereka bisa mengubah semua faktor. Bukan cuma tambah orang, tapi juga nambah alat. Mereka bisa beli komputer baru buat tiap juru ketik baru yang mereka rekrut. Dan coba lihat angkanya sekarang. Dengan 3 PC, mereka bisa punya 3 juru ketik. Dan, wow, setiap orang baru memberikan kontribusi maksimal 5 dokumen. Beda banget kan sama yang tadi? Sekarang, mereka bisa 3 kali lipat lebih produktif sebelum produktivitasnya mulai turun lagi. Kalau kita lihat di grafik ini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Dengan menyeimbangkan jumlah tenaga kerja dan modalnya, firma ini berhasil melipat gandakan output efisiennya sampai 3 kali lipat. Keren kan? Oke, jadi setelah ngikutin cerita firma ini, apa nih pelajaran paling penting yang bisa kita petik? Baik buat bisnis, atau mungkin buat proyek pribadi kita sendiri? Pelajaran utamanya adalah efisiensi sejati itu bukan cuma soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih cerdas. Ini soal gimana kita menciptakan kondisi yang pas, di mana setiap orang punya alat yang mereka butuhkan buat ngasih hasil yang maksimal. Oke, jadi ini rangkumannya. Reaksi jangka pendek itu seringnya cuma kayak nambel ban bocor, karena kita terikat sama sumber daya yang ada. Potensi pertumbuhan yang sebenarnya baru kebuka kalau kita berani berpikir jangka panjang, di mana kita bisa naikin skala modal dan tenaga kerja secara berbarengan. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Coba deh sekarang kita lihat proyek dan ambisi kita masing-masing lewat kacamata ini. Kira-kira
Modal tetap apa sih dalam hidup Anda yang sekarang ini menahan Anda untuk bisa tumbuh secara maksimal?